Salam Rayu, salam budaya Nusantara. Dalam dunia perkerisan banyak cara untuk mengetahui kecocokan sebuah keris dengan pemiliknya. Yang paling umum adalah dengan cara menayuh melalui media mimpi. Berikut ini adalah ulasan dan penjelasan tentang menayuh keris melalui mimpi. Kehidupan makhluk halus di alam gaib mirip dengan kehidupan manusia zaman kerajaan dahulu. Jika mereka membangun sebuah bangunan gaib untuk tempat tinggal mereka, bangunannya mirip dengan istana kerajaan atau rumah manusia zaman dahulu. Perilaku mereka juga mirip dengan perilaku manusia zaman dahulu. Itulah juga sebabnya bila kita melakukan tayuan lewat mimpi, biasanya mereka akan memberikan jawaban mimpi yang bersifat berlambang. Karena manusia zaman dahulu juga sesuai tata krama yang berlaku, kalau memberikan nasihat atau petunjuk biasanya tidak secara langsung, tetapi dalam bentuk kiasan atau perlambang yang dengan bijaksana harus dimengerti sendiri artinya. Kejadian di dalam mimpi biasanya berupa suatu kejadian yang bersifat berlambang. Maksudnya kejadian di dalam mimpi bersifat berlambang yang arti dan maksudnya masih harus diartikan lagi oleh orang yang bersangkutan. Bila keris itu tidak cocok atau tidak berjodoh dengan si pemilik, maka di dalam mimpinya keris itu akan menampilkan diri sebagai sosok yang tidak bersahabat. Bisa jadi yang ditemui dalam mimpinya adalah sosok yang menakutkan, ngajak berkelahi dengannya, atau mengejar-ngejar, atau mengancam. Mimpi yang seperti itu adalah sebagai isyarat dari isi keris yang tidak cocok dengannya, atau kerisnya tidak mau dimilikinya. Bila ini yang kita alami, sebaiknya jangan kita memaksakan diri untuk tetap menyimpan keris itu. Secara umum, keris-keris dengan dapur dan pamor yang sama memang sifat tuah yang sejenis, karena para empu pembuatnya juga mengikuti norma pakem, keseragaman kebatinan perkerisan yang sama. Tetapi selain bentuk tuahnya, ada sisi lain yang juga harus diperhatikan, yaitu karakter gaib keris. Walaupun keris-keris yang bentuk dapur dan pamornya sejenis, biasanya bentuk tuahnya juga sejenis, tetapi karakter gaib masing-masing keris itu tidak persis sama, sehingga keris-keris yang tuahnya sejenis itu pengaruhnya pada setiap orang tidak selalu sama. Bila keris itu cocok atau berjodoh dengan si pemilik, maka di dalam mimpinya keris itu akan menampilkan diri sebagai sosok yang bersahabat. Dalam mimpinya mungkin si pemilik keris bertemu dengan seorang bayi, seorang anak, seorang wanita, seorang pemuda, atau orang yang sudah tua, yang menyatakan ingin ikut, ingin diangkat menjadi anak, atau ingin beristri, atau mimpi bercinta, atau mimpi ada orang yang menyertai atau menemani dalam perjalanan, atau kejadian lain yang sifatnya bersahabat dan baik. Ini adalah tanda bahwa si keris merasa cocok dengan pemiliknya. Biasanya si gaib keris menganggap si manusia sudah tahu sifat tuah kerisnya, atau keris itu nantinya akan memberikan tuah yang sejalan dengan kehidupan si manusia, sesuai fungsi tuah kerisnya masing-masing, sehingga bentuk tuah itu tidak dimunculkan di dalam mimpi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan mimpi khusus mengenai petunjuk tuahnya, berarti kita harus melakukan penayuan kembali, khususnya untuk meminta ditunjukkan tuahnya. Contoh arti mimpi dalam menayuh keris antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu bila bertemu seorang anak-anak, berarti kerisnya akan mengikut dan menuruti apa saja sesuai dengan keinginan si manusia. Apabila dalam mimpi bertemu dengan seorang perempuan,
mimpi bercinta atau ada perempuan yang minta diperistri, berarti keris itu bersifat mendampingi kehidupan si manusia seperti layaknya seorang istri. Seringkali tuahnya bisa berbentuk apa saja mengikuti penyesuaiannya dengan kehidupan manusia pemiliknya. Bila dalam mimpinya bertemu dengan seorang pemuda atau seorang pemudi atau seorang kesatria muda, laki-laki ataupun perempuan, berarti sifatnya adalah bersifat energik, bisa mengikuti keseharian aktivitas si pemilik keris, bisa untuk penjagaan gaib, kekuatan, kewibawaan atau yang lainnya sesuai aktivitas si manusianya. Bila dalam mimpinya bertemu dengan orang tua seperti bapak-bapak atau ibu-ibu, selain kerisnya memberikan tuah tertentu, juga bersifat mengayomi dan juga akan memberikan peringatan-peringatan dan nasihat seperti layaknya sebagai orang yang sudah tua melalui ilham ataupun mimpi. Dan apabila di dalam mimpinya bertemu sosok macan atau harimau, bersifat adalah bertujuan untuk penjagaan gaib dan untuk kekuatan, kekuasaan dan juga kewibawaan. Jika sosok gaibnya berkarakter keras dan panas. Dan apabila dalam mimpinya bertemu sosok seperti manusia yang tinggi dan besar, bersifat untuk penjagaan gaib dan menjaga kewibawaan. Dan apabila di dalam mimpinya bertemu dengan beberapa orang, ada kejadian seperti ini yang terjadi pada seorang yang memiliki beberapa buah keris, atau selain memiliki keris juga memiliki benda-benda gaib lain, atau juga memiliki kodam pendamping, atau di tempat tinggalnya ada berdiam sosok-sosok makhluk halus lain. Bila Anda yang mengalaminya, bila semua orang yang Anda temui di dalam mimpi menunjukkan sikap bersahabat dan menghormati Anda, berarti semua sosok gaib yang bersama Anda menunjukkan sikap positif atas kebersamaan mereka dengan Anda. Tapi jika ada di dalam atau di antara sosok-sosok tersebut yang perilakunya tidak simpatik atau tidak menghormati Anda, berarti ada di antara sosok tersebut yang perilakunya tidak baik dan tidak menghormati Anda sebagai pemilik benda gaibnya atau sebagai pemilik rumah. Yang tidak baik seperti itu sebaiknya diusir saja atau bendanya dipindah tangankan. Jangan dibiarkan sampai ia melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya membuat Anda susah. Keris-keris yang bertuah dasar untuk wibawa kekuasaan biasanya akan membantu pemiliknya dengan menjaga karisma wibawanya di mata orang lain. Sebagian juga membantu jalan kerezekiannya dengan cara menjaga dan menunjang karir atau kepangkatan. Sebagian keris-keris ini mengandung hawa energi yang panas. Contoh lainnya adalah keris-keris yang bertuah untuk penjagaan gaib. Keris-keris jenis ini biasanya menjaga si pemilik keris dengan cara mendampinginya atau memberikan suatu selimut energi yang menjauhkan si pemilik keris dari gangguan roh-roh halus. Tapi ada keris-keris yang karakternya keras dan sifat energinya juga tajam. Biasanya sangat baik untuk penjagaan gaib. Tetapi sifat energi tajamnya itu berlawanan dengan urusan kerezekian. Begitu juga yang karakternya keras dan panas, biasanya cukup baik untuk fungsi kewibawaan dan kekuasaan. Kalau pemilik keris-keris itu seorang bos besar, pemilik usaha, kepala kantor, pejabat tinggi, kepala pemerintahan, mungkin tidak masalah. Tapi kalau pemiliknya seorang pedagang, petani atau karyawan, hal ini bisa menjadi masalah. Tuah dari masing-masing keris mungkin bisa diketahui dari bentuk dapur dan pamor keris, karena masing-masing empu keris juga mengikuti pakem kebatinan perkerisan yang seragam. Tapi tentang karakter gaib keris lebih banyak diketahui dengan rasa, tidak ditentukan oleh fisik kerisnya. Melayuh dengan metode lain, misalnya dengan cara ayunan, cukup baik untuk menanyakan tentang sifat karakter gaib keris dan pengaruhnya terhadap pemiliknya.
Sebagai acuan awal, keris-keris yang cocok untuk seseorang adalah berdasarkan sifat dasar tuah kerisnya. Misalnya, untuk seorang karyawan biasa atau PNS ataupun karyawan swasta, yang baik untuknya biasanya adalah yang bertuah kerezekian dan pengasihan, supaya lebih bersemangat dalam bekerja. Hubungan sosial dengan sesama karyawan baik dan dikasih oleh atasannya, sehingga urusan pekerjaannya juga menjadi semakin baik. Untuk seorang karyawan atau PNS ataupun karyawan swasta yang menjabat posisi tertentu seperti supervisor atau manajer atau termasuk anggota low atau middle level manajemen, tapi tidak termasuk dalam anggota manajemen kunci operasional, yang baik untuknya biasanya adalah yang bersifat kerezekian dan karisma atau kewibawaan kesepuan. Untuk seorang karyawan PNS ataupun karyawan swasta yang termasuk dalam keanggotaan manajemen kunci operasional atau termasuk anggota top level manajemen, yang baik untuknya biasanya adalah yang bertuah untuk wibawa kekuasaan dan yang bersifat kerezekian serta karisma wibawa kesepuan. Keris-keris yang bertuah dasar untuk wibawa kekuasaan biasanya akan membantu pemiliknya dengan menjaga karisma wibawanya di mata orang lain. Sebagian juga membantu jalan kerezekiannya dengan cara menjaga dan menunjang karir atau kepangkatan. Sebagian keris ini mengandung hawa energi yang panas. Contoh lainnya adalah keris yang bertuah untuk penjagaan gaib. Keris jenis ini biasanya menjaga si pemilik keris dengan cara mendampinginya atau memberikan suatu selimut energi yang menjauhkan si pemilik keris dari gangguan roh-roh halus atau roh-roh jahat. Tetapi ada keris yang karakternya keras dan sifat energinya tajam, biasanya sangat baik untuk penjagaan gaib, tetapi sifat energi tajamnya itu berlawanan dengan urusan kerezekian. Begitu juga yang berkarakter keras dan panas, biasanya cukup baik untuk fungsi kewibawaan dan kekuasaan. Kalau pemilik keris itu seorang bos besar, pemilik usaha, kepala kantor, pejabat tinggi, kepala pemerintahan, mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau pemiliknya seorang pedagang, petani, atau karyawan, hal ini bisa menjadi masalah. Keris yang sifat energinya tajam, berkarakter keras, dan berhawa aura panas biasanya memberikan pengaruh yang berlawanan dengan suasana teduh dan sifat-sifat pengasihan yang diperlukan oleh manusia pada umumnya dalam hubungan sosial, kerjaan, dan usahanya mencari rezeki. Keris yang berhawa aura panas juga dapat menjadi masalah lain bagi pemiliknya ketika masih berusia muda. Penyatuan hawa aura panas keris dengan energi fisik dan psikologis si manusia akan menambah semangat dan kekerasan watak si manusia. Tetapi ketika sudah berusia tua, seseorang akan mudah sakit-sakitan karena kondisi fisiknya tidak dapat mengimbangi energi panas kerisnya. Demikianlah uraian mengenai arti mimpi dalam menayuh keris. Terima kasih dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang ingin belajar tentang dunia perkerisan maupun bagi pemilik keris. Jangan lupa bantuannya, kontribusinya dengan mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam Rahayu dan salam budaya Nusantara.